Oke. Nah, di sini ada bor ESP32. Nah, ini sudah ada bor ESP32 lengkap serta komponennya. Ini ada modulnya. Jadi, modul ESP32 adalah mikrokontroler berharga rendah dan hemat energi dengan ada modul WiFi-nya di sini sama mode Bluetooth terintegrasi. Nah, menggunakan mikroprosesor Tan Series Extends LX6 sebagai inti. Jadi dia bisa dipakai untuk single color ataupun dual core. ESP32 dibuat oleh Expressive System, perusahaan berbasis di Shanghai atau Tiongkok. Nah, ini cara masangnya seperti ini. Terus ini ada DF flyer, berfungsi untuk modul pemutar file audio atau modul sound player musik dengan support format audio seperti file MP3 yang sudah umum dikenal oleh khalayak umum. Ini dipasang seperti ini. Jangan terbalik ya guys. Nah, di microcontroller ESP32-nya sudah ada tambah portal web. Ini sebagai pemilih jaringan WiFi atau koneksi ke WiFi. Ini membaca data Firebase-nya. Nah, di sini juga di belakang ini ada solderan sudah dihubung-hubungkan VCC ground dan speaker kanan kiri. Ini amplifier untuk penguat sinyal audio dari si DF layernya agar suaranya lebih loss atau lebih keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini ada P10 RGB ini untuk menampilkan display yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya power supply. Power supply ini berguna untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Power supply yang mengubah 220 volt AC ke 5 volt DC. Nah, selanjutnya ada speaker. Speaker ini guna untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh amplifier. Nah, cara untuk mengoneksikan ke P10 RGB. Di sini ada power supply kan, dibuatkan saklar. Ini bisa on off. Nanti tinggal kita colokin aja. Oke, jadi di sini ini cara untuk mengoneksikan si controllernya ke display. Ini ada kabel data. Jadi ini harus dipasang ke arah datangnya. Jangan di sini, tidak akan hidup. Kiamat kurang 2 hari. Ini kita pasang ke pin. Di sini jangan sampai kebalik. Ini ada tandanya sudah di PCB-nya seperti ini. Nah, di sini ini arah PSU. Jangan lupa taruhkan ke sini. Sama kabel untuk PSU ke controllernya. Jangan sampai kebalik karena bisa menyebabkan konslet. Jangan sampai ground dan VCC-nya kebalik ya guys, bisa kebakar. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita colokkan. PSU-nya setelah disambungkan ke saklar atau listrik akan hidup seperti ini dan nanti akan bunyi beep. Nah, bunyi beep seperti ini. Istirahat kedua akan berakhir dalam 5 menit. The second break will be ended in 5 minutes. Baik, untuk aplikasi tampilan awalnya seperti ini, ada button start, kita klik OK. Kemudian ada judulnya jadwal minggu, waktunya istirahat.
Terus yang ini jadwal ini ada merahnya ini itu maksudnya jadwalnya itu sudah terlewat, jadi sudah tidak bisa membunyikan belnya lagi. Jika ingin menambahkan bel atau menambahkan jadwal, kita langsung ke menu yang ini. Nah, ini adalah list jadwal. Kalau kita bisa mengedit, menambahkan jadwal itu di sini. Nah, ini untuk aksi ini edit. Kemudian seumpama kalau kita pengen jamnya itu jam 8, menitnya itu 8.30. Nah, untuk lagunya kita bisa pilih, ada banyak. Istirahat pertama, kepramukaan, sholat Jumat. Nah, kita buat istirahat 5 menit istirahat. Nah, langsung perubahan jadwal pada hari Minggu pada pukul 8.30, putar waktu 5 menit, akhir istirahat dengan tulisan. Oh iya, kita belum kasihkan pesan di bagian sininya. Kita edit, belum kita kasih pesan. Kita kasih pesan istirahat segera berakhir. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Nanti pesannya itu muncul di display dengan running text seperti itu. Kemudian kita bisa juga menambahkan jadwal baru pada hari apa. Seumpama besok seumpama hari Senin. Untuk jamnya kita pakai jam 9.00. Kemudian lagunya itu istirahat pertama. Waktunya, teksnya kita kasih waktunya istirahat, tambahkan. Nah, ada notifikasi muncul setelah kita klik add atau tambahkan. Seperti ini kira-kira notifikasinya. Terus kemudian yang menu ini untuk mengatur sound atau speaker. Contoh yang muncul pada displaynya, kita kasih yang 5 menit akhir istirahat pertama. Untuk teksnya waktunya istirahat, bisa dikasih warna seumpama warna kuning. Kita klik set, kemudian ulangi itu maksudnya mengulang teksnya itu berapa kali, bisa 2 kali, terus nanti teksnya running teksnya keluar 2 kali. Untuk warna tanggalnya kita juga bisa. Untuk warna tanggal ini muncul pada display awal ya, warna tanggal sama jamnya. Terus kemudian delaynya kita kasih 5.000. Untuk volumenya juga bisa kita atur dari sini. Nah, untuk ini tuh sampai 30 ya. Jadi kita ambil pertengahan saja 15. Kemudian klik OK. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang di menu user ini ada sebenarnya ini ada login. Buat akun membernya. Nanti muncul di sini, tapi kita belum sampai sini karena yang dibutuhkan cuma sampai sini aja. Kemudian ada menu user. Ini seharusnya tampilan penggunaannya yang sudah login pada aplikasi ini. Kemudian ada menu administrator yang berada di pojok kanan aplikasi. Nah, tombol ini atau menu ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja user yang sudah menggunakan aplikasi ini. Tetapi untuk user administrator ini belum ada dikarenakan kita belum membuat tampilan loginnya dan tidak termasuk konsep yang kami buat. Sekian presentasi dari kami tentang bel sekolah otomatis. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menerangkan tentang program bersekolah otomatis. Yang pertama-tama, program dimulai dengan ISP 32 melakukan booting, lalu melakukan include, define, deklarasi konstan dan variabel. Setelah semua komponen terproses, lalu melakukan setup pada serial, setup pada pin buzzer, pin tombol, TF player, setup pada WiFi, setup pada Firebase, setup pada display, dan setup pada NDC. Setelah semua selesai, maka program akan menanyakan, memeriksa WiFi terhubung atau tidak. Jika WiFi tidak terhubung, maka program akan dikembalikan ke proses ISP boot. Namun jika terhubung dengan WiFi, maka program akan meminta pembaruan waktu. Setelah pembaruan waktu diterima, program akan mencari keep ID yang ada pada ISP itu apakah sudah terdaftar pada server. Jika tidak terdaftar, maka ditampilkan pada tampilan W10-nya itu tulisan unrecord itu. Dan jika terdaftar, maka program akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap pertama ini, program akan memeriksa apakah tombol ditekan atau tidak. Jika tombol ditekan, maka program otomatis akan membuka portal web WiFi dengan IP-nya 192.168.164.1. Setelah IP dibuka itu, maka kita melalui handphone kita harus mengonekkan WiFi-nya kita ke ISP32. Nama AP point yang diset adalah ISP32 APPL. Setelah kita login ke ISP32 APPL tadi, memilih WiFi yang akan menjadi IP point berikutnya atau menjadi koneksi internetnya, nanti otomatis program akan melakukan restart lagi. Program akan melakukan restart lagi mulai dari awal, sehingga kita sampai kepada ketika proses tombol tidak ditekan. Ketika tombol tidak ditekan ini, secara otomatis program akan mendapatkan pengaturan device dari Firebase. Setelah Firebase, maksudnya ini pengaturan di sini adalah jadwal jam yang akan menjadi trigger atau menjadi alarm ketika ada jam yang ditemukan atau jam alarmnya sudah ditemukan. Jika jawabannya iya, maka program akan memainkan lagu dan tampilkan teks. Di sini saya mengatur untuk menampilkan jam, katakanlah jam 12 itu jam istirahat. Di situ akan terpampang tulisan waktunya istirahat begitu. Lalu setelah itu kembali jika jam tidak ditemukan, maka program akan melakukan update pengaturan device. Dimaksudkan update pengaturan device ini adalah program akan memeriksa apakah ada permintaan lagu yang dimainkan atau lagu yang diuji pada device ini. Jika ada lagu yang dimainkan, artinya ada permintaan lagu untuk dimainkan, maka program akan memainkan lagu dan menampilkan teks. Jika tidak, maka program akan lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu display. Apakah display bernilai kosong? Jika bernilai kosong, maka tampilkan jam. Setelah jam ditampilkan, lalu variabel display tadi dikasih statement if lagi, apakah display sama dengan 2. Jika jawabannya tidak, maka display diset sebagai nilai 0, dan apabila display tidak sama dengan 2, maka displaynya ditambahkan 1 lagi. Setelah ditambahkan, program akan dilanjutkan kembali ke status pertanyaan WiFi terhubung di sebelah sini. Prosesnya berulang lagi sampai ke display sama dengan 1, display sama dengan 2, dan seterusnya.